Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan kelima untuk mata kuliah Public Speaking. Dan kalau kita rekap nih, dari pertemuan pertama sampai dengan minggu kelima ini, kita sudah mempelajari cukup banyak ya tentang public speaking. Dimulai dari introduction, kemudian juga etikanya seperti apa, how to be a good listener, dan juga kemarin kita sudah mempelajari bagaimana untuk menganalisa audiens. Di minggu kelima ini akan sedikit berbeda karena bahasan kita adalah persiapan dan penulisan naskah. Jadi agak banyak materinya, makanya saya akan langsung menggunakan slide, agak berbeda. Oke, baik kita langsung saja mulai. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Baiklah, seperti yang tadi saya sebutkan, hari ini kita akan mempelajari persiapan materi dan penulisan naskah. Kalau kita mau ngomong di depan, kita nggak bisa cuman asal ngomong aja. Biasanya berantakan tuh kalau belum dipersiapkan. Tapi kalau sudah dipersiapkan dengan matang materinya apa, sudah kita pikirkan jauh-jauh hari, sudah kita susun, begitu nyampe ke depan pasti akan mengurangi grogi kita dan kita bisa perform dengan maksimal. Jadi public speaking sebenarnya adalah it's all about preparation. Kita harus persiapan yang matang. Yuk kita pelajari gimana sih cara persiapannya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya pengen bahas dulu tentang tipe-tipe public speaking. Jadi public speaking itu tipenya banyak. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan tujuannya, maka public speaking itu terbagi jadi setidaknya 4 ya. Yang pertama adalah to inform, to persuade, to inspire, dan terakhir to entertain. To inform itu maksudnya adalah untuk membantu audiens kita membuka wawasannya, memberikan informasi baru atau wawasan baru. Nah, sementara kalau to persuade ini agak berat. Karena kenapa? Karena kita harus membuat audiens kita mempercayai sesuatu atau mungkin berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi agak lebih besar tanggung jawabnya daripada yang to inform. Selanjutnya, to inspire, ini juga cukup berat karena kita harus membuat orang lain terinspirasi untuk melanjutkan hidupnya, mencapai mimpinya, dan lain sebagainya. Berikutnya, to entertain, ini pasti kalian sering dengar. Jadi biasanya tuh adalah stand up comedy ya. Kalau kamu sering nonton Kompas TV, itu ada stand up comedy di situ atau Indosiar ya, ada stand up comedy, itu kurang lebih speaking to entertain. Nah, tapi di ranah akademik kita biasanya membahasnya cukup di 3 ini ya, to inform, to persuade, sama to inspire. To entertain kalian bisa pelajari di luar sana dan mungkin bisa berguru juga sama ahli komedinya ya supaya lebih maksimal. Oke, baik selanjutnya setelah kita mengenal tipe-tipe public speaking adalah bagaimana alur persiapannya, apa yang harus kita siapkan dalam mempersiapkan materi kita. Well, alurnya adalah 4 hal ini. Yang pertama, choose the right topic, kemudian kumpulkan materinya atau gathering materials, informasi yang terkait dengan topik yang ingin kita bahas. Selanjutnya adalah outlining your speech. Outlining di sini maksudnya adalah kita bikin kira-kira mau ngomong apa aja, poin-poinnya, biar nggak kemana-mana nanti ngomongnya. Dan yang terakhir, semua poin-poin kita, ide-ide kita harus support dengan data-data yang mendukung, biar lebih kuat. Nah, jadi kurang lebih hari ini kita akan belajar ini, bagaimana untuk menyusun atau memilih topik, terus mengumpulkan materi, outlining speech, dan juga untuk mensupport data kita. Oke, kita mulai dari yang pertama, untuk memilih topik. Gimana sih cara memilih topik yang sesuai dengan kita, sesuai dengan performance apa yang ingin kita tampilkan? Sebenarnya dalam memilih topik harus ada yang kalian pertimbangkan, di antaranya adalah 3 hal ini. Yang pertama acaranya apa nih, kesempatannya apa, mau berbicara berapa lama durasinya, terus tujuannya nanti untuk apa, itu harus dipertimbangkan. Kemudian kalian juga harus mempertimbangkan audiensnya. Ingat, pembicara yang baik adalah pembicara yang audience centered. Jadi kamu pikirkan kira-kira audiensnya siapa dan nanti topik yang kira-kira menarik untuk mereka tuh apa? Dan yang terakhir nggak kalah penting harus dipertimbangkan dalam pemilihan topik pastinya adalah kualifikasi pembicara. Pembicaranya bisa apa nih? Kamu bisa apa? Kamu punya informasi apa yang menarik? Karena percuma kalau nanti topiknya menarik, bagus, banyak orang yang mau, tapi kamu tidak menguasai, ya sama aja bohong. Nah, jadi ini ya 3 hal yang harus dipertimbangkan ketika kamu memilih topik, acara atau kesempatannya, audiens, dan juga kualifikasi pembicara. Oke, tips singkatnya sih sebenarnya gini, dalam memilih topik untuk ujian nanti atau dimanapun kamu disuruh untuk ngomong, biasanya sih kalau misalnya acara seminar dan lain sebagainya pasti kamu sudah diberikan
guidelines ya, mau membahas tentang apa, sudah ada, materinya. Tapi kalau kamu dalam ujian dan lain sebagainya, di mana kamu disuruh perform aja di depan, nah kamu nggak tahu topik apa yang harus kamu bahas, tipsnya cuma 2 ini. Pilihlah sesuatu yang kamu pahami, yang kamu benar-benar tahu, karena kamu mungkin sudah banyak pengalaman di situ, dan yang kedua adalah sesuatu yang ingin kamu ketahui. Supaya apa? Supaya kamu punya passion untuk mengumpulkan materinya, untuk belajar. Jadi walaupun sekarang kamu belum terlalu tahu, nanti kamu bisa semakin tahu, karena kamu punya passion untuk mencari tahu tentang hal itu, ya. Jadi dalam menentukan topik, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah gathering materials. Gathering materials ini, merupakan step yang cukup penting ya, karena kita harus memberikan atau mengumpulkan informasi-informasi yang menarik, yang nanti mau kita present ke audiens. Bagaimana sih caranya mengumpulkan informasi? Well, sekarang media udah banyak banget, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun ya, jadi manfaatkan semuanya. Kalau di dalam buku sih ya, yang pertama itu bisa kamu personal inventory, apa yang ada di diri kamu. Mau itu experience, atau mungkin pengetahuan, dan lain sebagainya, itu udah menjadi bahan untuk pembicaraan kamu. Terus yang kedua referensi, ya. Referensi itu kamu bisa cari dari buku, majalah, atau, tesis, skripsi, pokoknya semua sumber informasi yang pastinya tervalidasi ya, supaya kita nggak misleading nanti, nggak hoax. Setelah referensi, kita juga bisa menggunakan internet search. Ini yang paling disukai oleh generasi digital ya. Jadi cuman diem di depan komputer, ketik-ketik-ketik semuanya dapat. Tapi ingat dalam mencari sumber di internet, pastikan sumbernya itu qualified. Carilah dari media-media yang memang sudah besar ya, yang informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Hindari menggunakan informasi-informasi dari pribadi atau yang tidak ada sumbernya, karena nanti kamu bisa tadi hoax atau misleading. Baik, itu adalah cara gathering materials-nya ya, gampang ya. Nah, berikutnya akan masuk ke level yang agak susah nih. Berikutnya adalah outlining the speech. Seperti tadi yang dijelaskan di depan bahwa outlining the speech itu adalah kita cari kira-kira apa aja yang mau kita omongin. Kita bikin poin-poinnya, intinya seperti itu. Tapi ada teknik tersendirinya supaya nanti outline kita bagus dan rapi ya, dan mencakup semua yang ingin kita bicarakan. Yang pertama step untuk outlining the speech adalah kita tentukan topik. Sudah tadi misalnya kamu sudah menentukan topiknya. Terus tentukan tujuan umum. Tujuan umum itu apa? Tujuan umum tuh tadi tuh tipe-tipe public speaking-nya. Kamu tujuannya untuk ngapain? Untuk informasi doang, untuk persuade, atau untuk menginspirasi. Kenapa kita harus tentukan? Karena nanti cara kita menyusun materinya beda. To inform sama to persuade dan to inspire tadi kan bebannya beda tuh ya. Beban tanggung jawabnya beda. Nah, sehingga nanti strukturnya juga akan berbeda bagaimana kita untuk menyusun materinya. Jadi kamu harus tentuin, kamu mau apa nih? Mau informasi doang, mau persuade, atau mau inspire? Perbedaannya seperti ini. Bisa kita lihat di sini, ini nanti supaya lebih jelas saya akan kasih contohnya ya. Kamu tinggal download di link yang tersedia. Jadi saya akan berikan contoh, pidato, naskah pidato to inform, to persuade, dan to inspire. Tapi sekarang saya pengen jelasin dulu. Jadi kalau to inform itu kan tadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi ya, memberikan informasi atau meningkatkan pengetahuan audiens kita. Maka kontennya harus clear, accurate, dan interesting. Nanti outline-nya bakalan seperti ini. Jadi kamu ada informasi 1, informasi 2, informasi 3, dan ini kamu susun berdasarkan logika kamu, supaya mudah dimengerti orang lain. Begitu untuk to inform, dan kalau untuk to persuade, untuk mempersuasi orang, tadi kan intinya adalah untuk membuat orang lain percaya akan sesuatu atau mungkin mau melakukan sesuatu. Ada tingkatannya sendiri, nanti minggu depan kita akan bahas tentang to persuade ini secara khusus ya. Nah, rata-rata untuk membuat sebuah pidato persuasi yang bagus, ini menggunakan, eee, konten ini nih, menggunakan model ini. Jadi diawali dengan ill, kamu jelasin dulu masalahnya apa, kemudian blame, penyebabnya apa, kemudian cure, ini ide kamu apa nih untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang keempat, call of action, ajakan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira untuk to persuade yang ampuh tuh modelnya seperti ini, bisa kamu ikutin ya. Jadi dari masalah, penyebab, penyelesaian masalahnya apa, atau ide kamu, terus jangan lupa ada ajakannya. Karena gini, dalam persuasi, ya,
Dalam persuasi kalau kita lihat iklan-iklan, itu kalau misalnya iklannya langsung nih, saya punya produk minuman, minumannya begini 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 begini. Nah, itu biasanya akan kurang laku. Yang laku adalah dimulai dari masalahnya dulu. "Siang hari bolong, Anda haus? Segarkan dengan ini." Nah, gitu. Jadi biasanya untuk persuade tuh dimulai dari masalahnya dulu, baru nanti idenya apa, gitu ya. Nanti kamu akan lihat lebih jelas di contohnya, silahkan dibaca-baca contoh pidatonya. Dan selanjutnya ini ada to inspire. To inspire tuh kita mau memberikan inspirasi kepada audiens kita, mau memberikan energi yang positif kepada audiens kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus tentukan dulu, bukan topiknya, tapi value yang ingin kita bagikan apa. Topiknya pasti sudah ada di acaranya, kemudian kita harus tentukan value-value yang akan kita sebarkan itu seperti apa. Pengen audiensnya tuh mengerti tentang value apa. Nah, setelah kita tentukan value yang akan kita sharing, yang pasti kita harus membagikannya. Dan perlu diingat kalau to inspire ini banyak yang bilang yang paling susah tuh to persuade, tapi sebenarnya to inspire juga nggak kalah susah, karena dia tuh sebenarnya lebih dari persuasi. Kalau dalam pidato persuasi, kamu masih bisa memberikan pilihan, setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju ya udah, yang penting kamu sudah berupaya untuk menyampaikan fakta-fakta, ya kan. Nah, kalau to inspire nggak ada pilihan. Kamu harus membuat semua audiensnya percaya sama apa yang kamu sampaikan, mengerti value yang ingin kamu sampaikan. Jadi lebih berat sebenarnya. Adherence ya, kepatutan, semuanya kepatuhan, sorry. Semuanya harus setuju sama kamu. Semuanya harus terinspirasi. Nah, makanya sulit. Bagaimana caranya untuk share value biar semua orang setuju? Share with stories. Jadi masukkan story ke situ, story yang personal juga bisa, atau story yang inspiratif, dan kuasai teknik naratif dan juga deskriptif dalam memberikan story-nya, supaya jelas, supaya nanti mereka bisa terinspirasi sama cerita kamu. Gitu kurang lebih ya. Nah, sekali lagi silahkan lihat contohnya kalau penasaran seperti apa sih naskah pidato to inform, to persuade, dan to inspire, silahkan download di link yang telah tersedia ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya nih, tadi kita sudah berbicara mengenai topik, kemudian juga kita sudah berbicara mengenai tujuan umumnya, dan yang terakhir kita juga harus menentukan tujuan spesifik. Kita akan lihat tujuan spesifik itu seperti apa sih, Mbak Maya? Kita lihat ya. Tadi tujuan umum kan to inform, to persuade, atau to inspire ya. Nah, sekarang tujuan spesifiknya kamu harus bener-bener tahu nih, kamu pidatonya nih untuk apa. Jadi dibuat dalam satu kalimat, kira-kira pidato kamu nih untuk apa. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya topiknya kuliner di UPJ, Universitas Pembangunan Jaya. Terus tujuan umumnya to inform, untuk memberikan informasi. Nah, tujuan spesifiknya kuliner ya kan, udah topiknya, to inform. Spesifiknya langsung kamu buat, apa? Untuk menginformasikan mahasiswa baru UPJ akan tempat-tempat kuliner yang enak dan murah yang berada di sekitar kampus. Nah, jadi tujuan spesifiknya udah ada nih, kamu di situ state mau menginformasikan kepada siapa, biar kamu ingat nanti audiensnya siapa, mau menginformasikan kepada siapa akan tempat-tempat kuliner yang enak dan murah yang berada di sekitar kampus. Jelas ya? Itu tujuan spesifik. Bikinlah dalam bentuk kalimat, jangan dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk kalimat utuh, benar-benar melukiskan apa tujuan kamu, biar nanti kamu nggak misleading pas ke bawah ya kan. Terus fokus dan jangan terlalu general, be specific, namanya aja tujuan spesifik ya kan. Nah, contohnya seperti ini. Kita lanjutkan. Setelah tujuan spesifik kita dapatkan, selanjutnya kita harus menentukan ide pokok. Ide pokok ini hal-hal yang mau kamu bicarakan, benar-benar detail per detail. Poin-poin, ya, poin yang akan kamu deliver, yang akan kamu jelaskan. Pemikiran utama atau ide pokok kamu apa? Ide pokok ya pasti seperti tujuan spesifik tadi ya, jangan berupa poin, langsung merupakan kalimat yang lengkap, bukan misteri atau promosi. Kadang-kadang sih bisa ya kita di pidato tuh misalnya ngomong, "Ada 3 tips untuk mengatasi kemalasan, apa saja? Mari kita bahas satu persatu." Bisa kayak gitu. Tapi most of the time
disebutin di depan biar orang tahu nih, oh ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Jadi ada ide pokoknya, ada intinya tuh apa, orang udah tahu dari awal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tadi ya, topiknya kuliner UPJ, tujuannya untuk memberikan informasi, tujuan spesifiknya mau menginformasikan kepada mahasiswa UPJ yang baru akan tempat-tempat yang enak dan murah yang berada di sekitar kampus. Nah, ide pokoknya kita tentukan apa yang mau kita bicarakan nanti, yang mau kita jelaskan. Nah, kalau di sini contohnya adalah terdapat 3 tempat makan yang enak dan murah di sekitar kampus. Di antaranya adalah roti bakar Fili, dimsum Tedo, dan somai Ashifa. Nah, udah kebayang kan? Nanti ini kan ide pokoknya. Nanti yang akan kamu bahas yang pertama adalah roti bakar Fili, habis itu dimsumnya Tedo, dan juga somai Ashifa. Gampang ya contohnya? Supaya lebih jelas contoh yang lainnya misalnya seperti ini. Jadi, topiknya bahaya minum boba. Tujuannya to inform, masih to inform ya. Untuk to persuade nanti kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Nah, tujuan spesifiknya untuk memberikan informasi kepada para pecinta boba tentang bahaya minum boba yang berlebihan. Terus turun lagi ide pokoknya, konsumsi boba yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit diabetes, gagal ginjal, hingga kerusakan hati. Dari sini kita udah punya tuh bayangannya, kira-kira nanti pidatonya akan ngomongin apa. Yang pertama, tentang penyakit diabetes, gagal ginjal, dan kerusakan hati. Kurang lebih seperti itu ya, ide pokok yang dimaksud di sini. Oke, kita lanjut dulu. Jadi setelah ide pokoknya sudah ada nih, nanti kan kita akan yang pertama membahas bagaimana boba itu bisa menyebabkan penyakit diabetes, gagal ginjal, dan kerusakan hati. Nah, nanti pas kita membahas poin-poin ini kan poin-poin yang kita utarakan ya. Kita nggak boleh cuman bluffing doang. Kita harus memberikan supporting ideas. Kita harus memberikan support kepada ideas, data-data yang mendukung ide kita bahwa benar loh kalau boba itu bisa menyebabkan penyakit diabetes. Kamu kasih data dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus support our ideas. Karena kenapa? Karena coba deh kamu saya tanya dulu. Kira-kira kalau kamu menentukan seorang pembicara yang baik dan buruk itu dari mana? Apakah ketika dia tidak nervous? Apakah ketika dia kelihatannya enak pembawaannya dan lain sebagainya? Well, jawabannya sebenarnya bukan itu ya. Tapi sebenarnya good public speaker itu start dengan kontennya yang padat, yang penuh informasi, yang idea-idenya tuh disupport dengan fakta. Itulah yang membedakan public speaker yang bagus dan yang buruk. Percuma kalau cara bicara kita bagus tapi isinya kosong. Jadi harus ada selain bicaranya bagus, tetap harus kita pelajari, tapi ada dagingnya juga kalau anak-anak zaman sekarang sebutnya ya. Jadi omongannya tuh daging semua gitu, padat, oke? Jadi makanya kita harus support semua, poin-poin kita. Supportnya dengan apa? Dengan examples, contoh, statistik, dan juga testimoni. Kita lihat example tuh seperti apa sih? Example ya udah contoh, kita bisa memberikan contoh, tentang sesuatu, misalnya kamu bisa relate sama pengalaman kamu, atau juga dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita, gitu. Nah, contoh juga sebenarnya ada banyak ya jenisnya, ada brief examples, kasus spesifik terkait materi atau poin yang disampaikan, ini gampang. Misalnya ada kota di Indonesia yang kurang fasilitas internetnya, misalnya kota apa, Papua misalnya gitu. Nah itu brief examples. Nah kalau extended examples apa? Itu dalam bentuk narasi yang mengilustrasikan atau anekdot dan analogi. Jadi ketika kamu mau menganalogikan cara kerja sesuatu kepada sesuatu yang deket sehari-hari ditemui sama audiensnya. Nah, itu memang butuh experience sih dalam memberikan examples, analogi atau anekdot ini. Karena kamu harus, berpikir dengan baik bagaimana cara mengkoneksikannya. Jangan sampai nanti ternyata analoginya nggak cocok. Ada juga hypothetical examples, menggambarkan sesuatu untuk diilustrasikan atau dibayangkan oleh audiens. Jadi ketika kamu meminta, "Coba Anda bayangkan, begini begini begini," itu adalah contoh hypothetical examples. Sampai di situ paham ya? Jadi kamu harus support ide kamu dengan example, itu yang paling mudah lah ya. Berikutnya, ini tinggal kamu baca aja, contoh itu bisa memperjelas, menguatkan, menggunakan contoh juga bisa menambahkan human interest di situ, jadi lebih hidup materi kamu, dan ya tadi perlu latihan. Oke selanjutnya, kamu juga bisa mensupport ide kamu dengan statistik.
Statistik adalah data yang tersaji, yang sudah diolah untuk mendukung pendapat kamu. Misalnya, kamu lagi ngejelasin kalau pengguna internet tuh tinggi gitu, meningkat selama pandemi. Kamu kasih data dari siapa? APJI misalnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, atau data-data dari lembaga-lembaga yang kira-kira trusted gitu ya. Penggunaan statistik itu sebenarnya kan digunakan untuk mengukur, membandingkan. Statistik juga harus ada sumber. Remember, sumbernya yang kredibel, yang bisa dipercaya. Dan statistik juga bisa memberikan kita penjabaran akan sesuatu. Jadi gunakan statistik kalau memang ada datanya. Selanjutnya kamu juga bisa mensupport ide kamu dengan testimoni ahli. Jadi mungkin kamu yang membicarakan, kamu yang menyampaikan materi, bukan ahli dari topik tertentu. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa memberikan informasi mengenai hal tersebut. Misalnya, kamu bukan dokter, tapi kamu akan melakukan penyuluhan nih, tugas minggu kemarin ya, penyuluhan untuk COVID-19, virus atau vaksin COVID-19 ke sebuah lokasi lah, penyuluhan vaksin COVID-19 ke sebuah desa. Kamu bukan dokter, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menjadi orang yang memberikan informasi atau penyuluhan. Selama kamu tahu informasinya, kamu bisa. Nah, cara menguatkannya adalah nanti di sela-sela materi kamu tambahkan nih, menurut profesor ini yang merupakan dokter, di rumah sakit mana, ini tuh harusnya begini 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 begini, gitu. Jadi, kamu bisa support ideas kamu dengan pendapat dari expert, ya. Nah, atau kamu juga bisa dari peer testimony, dari orang biasa yang memiliki pengalaman, pemahaman sesuai dengan topik yang ingin disampaikan. Dari orang biasa juga bisa, tapi mereka memiliki pengalaman atau pemahaman biasanya. Ini kan kita juga pelajari di jurnalistik ya, ada yang namanya vox pop. Jadi kita bisa meminta pendapat masyarakat juga untuk mewakili masyarakat kebanyakan gitu ya. Oke. Seperti biasa, dalam mengutip kamu bisa pakai direct quoting atau paraphrasing. Kamu bisa pakai kutip, jadi si ini bilang gini 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 gini, atau kamu paraphrasing. Menurut ahli ini adalah seperti ini, gitu. Dijelaskan lagi dengan kata-kata kamu sendiri tanpa menghilangkan maknanya. Oke, tips untuk menggunakan testimoni untuk mensupport ide kamu, kutipnya harus akurat. Terus pastikan testimoninya dari sumber yang jelas, gunakan testimoni yang netral, jangan yang memberatkan satu pihak gitu ya. Dan identifikasi orang yang akan dikutip, siapa. Jangan sampai kamu nanti mengutip, mau ngomong tentang vaksin, tapi kamu ngutipnya ahli minyak misalnya gitu ya. Oke, alright. Selain itu kamu juga pasti bisa mensupport ideas kamu dari berbagai macam sumber ya, buku, majalah, koran, website, jurnal, artikel, siaran berita, dan berbagai dokumen yang dipublikasikan termasuk dokumen pemerintahan juga ya. Oke. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga, dalam mengutip sebuah artikel atau mungkin perkataan orang lain, ketika kita pidato, itu ada caranya sendiri. Agak berbeda memang dari kita mengutip secara tulisan ya. Biasanya ini kalau misalnya kita berbicara, yang kita masukkan adalah pertama pasti sumbernya dulu, siapa nih? Sumbernya siapa, atau dari website apa, atau dari buku apa, kemudian kamu juga harus menyebutkan siapa penulisnya, nama orang yang menyatakan data tersebut, kapasitasnya juga dituliskan. Kenapa kapasitasnya harus dituliskan? Karena agar orang tuh percaya, ini yang ngomong nih adalah si ini loh, gitu. Nah, terus kalau perlu, karena berbicara itu lebih dinamis ya, daripada menulis. Dinamis maksudnya adalah, bisa jadi ketika kita mau berbicara, waktu tuh informasi tuh udah berganti. Nah, jadi, ketika kamu berbicara, kalau bisa dikasih tahu infonya tuh info dari kemarin kah, atau kapan kah, misalnya kamu membuka sebuah pidato tentang COVID-19 ya, terus kamu bilang bahwa data pasien positif COVID-19 per tanggal sekian, jam sekian adalah sekian, gitu, biar jelas. Karena datanya tuh terus bertambah gitu. Jadi kalau bisa kamu cari yang paling the newest ya, the latest, dan yang paling terbaru. Kalau enggak kamu state hari dan waktunya, biar orang tuh tahu per kapannya, nggak mengasumsikan ketika kamu berbicara datanya gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai di situ ya. Jadi harus disebutkan juga hari, waktu, tanggal, kalau perlu per siang tadi, per pagi tadi, per kemarin malam gitu.
Ini contohnya ya, kamu pasti tadi udah mulai baca-baca juga, ini contohnya, salah satu contohnya. Nah, terus teknik citing kalau direct direct quote nih, dia langsung misalnya sebagaimana yang dilaporkan Terry, reporter Kompas.com pada Senin 7 Oktober lalu, Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara diduga terlibat kasus korupsi pembangunan pasar. Ini kalau direct quote. Nah, kalau paraphrasing, ya baca artikel baik-baik, cari ide pokok dan diceritakan kembali, nggak kamu kutip, oke. Nah, terus contoh citing yang benar, yang sesuai sama yang tadi kita bahas, itu seperti ini. Jadi kamu sebutkan ini ceritanya ininya ya, artikelnya, Katulampa Siaga 3 warga Jakarta diminta waspada banjir. Nah contohnya, berdasarkan laporan Muhammad Ali, wartawan liputan6.com, air di bendungan Katulampa Bogor berstatus siaga 3 pada Selasa petang. Ini yang nggak usah kamu bacain, Selasa petang kan ceritanya kamu lagi pidato deket-deket waktu itu. Setelah hujan deras mengguyur kawasan ini selama beberapa jam. Untuk itu masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung diminta untuk waspada karena banjir akan segera datang. Jadi kurang lebih begini contoh citing yang benar ya, disebutin. Jadi nanti kalau kamu saya suruh untuk membuat sebuah naskah dan kamu mau mengutip sebuah informasi dari artikel online, jangan sampai kamu seperti dilansir kompas.com, ini ada lagi nih, jangan cuman kayak gitu. Tapi sebutkan juga siapa wartawan, siapa yang nulisnya, kemudian apakah dia wartawan ataukah kan tulisan tuh banyak, kadang-kadang ada ahli yang nulis, kadang-kadang ada wartawan, ada juga expert dalam bidang apa gitu. Jadi pastikan kamu sebutkan, sesuai dengan panduan yang tadi ya, sumber penulis, kapasitas penulis, dan waktu. Sumber yang salah nih seperti ini, ya. Ini paket lipek nih. Paket lipek tuh maksudnya apa? Kamu ngopi dari kata per kata. Nah ini pasti akan saya consider sebagai plagiarism dan akan dapat nilai F atau fail. Ya, jadi kamu tolong hati-hati dalam mengutip. Pastikan kamu mengikuti rules yang ada. Oke? Nah, itu tadi kalau kita mau mengutip data. Bagaimana kalau kita mau mengutip perkataan orang yang terkenal? Misalnya Presiden Soekarno, ya kan udah terkenal banget nih. Apakah kita harus Presiden Soekarno berkata pada tanggal sekian 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 gitu? Enggak. Kalau misalnya kamu mau mengutip quotes, kamu boleh langsung orangnya aja, terus langsung kutipannya aja. Misalnya nih Abraham Lincoln ya. Jadi kamu tinggal bilang aja, nggak usah disebutin, berdasarkan pidatonya Abraham Lincoln yang disampaikan di Gettysburg pada tanggal 19 November, nggak usah kayak begitu. Jadi langsung aja, Abraham Lincoln once pernah bilang, sebagaimana yang dikatakan sebagaimana, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Gitu kurang lebih ya. Jadi langsung saja kalau misalnya quotes dari orang terkenal, tidak perlu pakai informasi detail. Tapi kalau misalnya artikel atau sumber-sumber data itu kamu yang rapih, ada penulisnya, ada sumbernya, ada waktunya, dan ada kapasitas penulisnya. Oke, sampai di situ paham ya? Cara mengutip sudah. Kemudian tadi supporting your ideas juga udah dengan contoh, terus dengan apa lagi tadi? Dengan contoh, kemudian juga dengan statistik dan dengan satu lagi apa? Ayo, siapa yang ingat? Contoh, statistik, dan satu lagi testimoni. Ya, jadi 3 hal itu harus kamu gunakan untuk mensupport ide kamu. Nah, ini supaya lebih jelas nih, saya kasih contohnya. Outline. Ini hal lain ya, yang tadi, yang balik lagi ke contoh yang tentang konsumsi boba. Tadi kan kita udah dapat nih ide pokoknya, penyakit diabetes, gagal ginjal, dan kerusakan hati. Kemudian kita akan breakdown nih outline-nya. Ide pokoknya akan kita breakdown jadi outline, penyakit diabetes, gagal ginjal, dan kerusakan hati. Terus kita kasih informasinya di setiap paragrafnya atau di setiap bagian ini. Misalnya yang pertama kandungan gula boba sangat tinggi, kebutuhan gula manusia terbatas. Nah, terus kasih supporting ideas. Contoh statistik atau apapun yang mendukung 2 pendapat ini, 2 ide kita yang ini, ya. Nanti contohnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita kasih statistik ya, kita kasih statistik di sini, ini support ideas kita kalau kandungan gula di boba itu sangat tinggi dan, kandungan di atau kebutuhan gula manusia itu terbatas ya. Jadi seperti itu kurang lebih, ada statistiknya. Nah contoh yang kedua ini menggunakan contoh analogi.
Jadi kita membahas bagaimana boba bisa menyebabkan gagal ginjal ya, dan kita kasih analogi di sini. Di sini kan intinya secara saintifik adalah ginjal itu berfungsi untuk membuang kandungan gula berlebihan pada darah melalui urin. Nah, jadi kalau dipakainya berlebihan maka nanti akan cepat rusak. Kita bisa memberikan analogi sama seperti mesin mobil. Ketika dipakai terus-menerus maka dia akan lebih cepat rusak. Nah, jadi bawa mereka ke analogi yang biasa mereka temukan sehari-hari. Itu contoh menggunakan analogi ya. Oke, seperti itu teman-teman semua dalam membuat naskah public speaking. Ketika nanti naskahnya sudah jadi, jangan lupa diperiksa apakah sudah sesuai dengan tugas yang diminta atau tujuan utamanya. Terus apakah durasinya sudah sempat nih, remember manusia itu berbicara sekitar 1 sampai 3 kata per detik. Jadi kamu bisa hitung dari situ kira-kira kalau misalnya 5 menit berapa berapa ratus kata gitu ya. Nah, terus kamu juga pertimbangkan apakah sudah sesuai sama audiensnya. Remember, audience is very important, client for us ya. Dan tentukan juga apakah materinya ini terlalu susah atau terlalu gampang, karena jangan sampai terlalu susah dan terlalu gampang, harus pas sama audiens. Serta jangan terlalu teknikal karena nanti mereka nggak bisa ngikutin, ya. Jadi kurang lebih itu kita cek kembali naskahnya. Kalau sudah sesuai, sudah deh, sudah jadi naskah kita dan siap untuk kita bawakan. Tinggal dilatih. Nah, nanti juga kita akan pelajari di video selanjutnya untuk membuat catatan ya. Jadi kalau kamu nanti maju ke depan, jangan bawa naskahnya, karena kalau kamu bawa naskahnya, nanti kamu akan sulit. Biasanya kan kita ngelihat ke depan ya kan, naskahnya di sini. Nah, ketika kita lupa, kita mencoba ngelihat naskah itu udah rujit tuh. Tulisan semua, jadi nggak akan membantu kita kalau full naskah itu. Nah, buatlah outline-outline kayak tadi, angka-angka yang penting-penting. Nanti kamu bisa nonton di video selanjutnya apa aja yang harus kamu tulis di dalam sebuah outline yang dipakai untuk delivering a speech atau notes ya. Oke, baiklah sampai di situ, semoga semuanya sudah paham. Nanti minggu depan kita akan pelajari lebih lanjut mengenai speaking to persuade ya, dan lebih detail. Nanti kita akan lihat bagaimana metode persuasi yang baik. Nah, oke, tapi sekarang pastinya saya mau meminta kalian untuk membuat sebuah tugas ya, buatlah satu naskah pidato, bisa to inform, to persuade, atau to inspire, kamu pilih salah satu dengan durasi kurang lebih 5 menit, ya, jadi ada 600 sampai 900 kata. Kemudian, formatnya sesuai dengan contoh tadi ya, harus ada topiknya apa, tujuan umum, tujuan khusus, ide pokok, serta naskahnya yang sudah di-support dengan ideas ya, dengan ideas yang baik, baik itu contoh, statistik, ataupun testimoni ahli. Dan kalau kamu menggunakan kutipan dari segala sumber, tulislah dengan baik, sesuai dengan rules yang tadi kita sudah bicarakan, oke? Untuk pengumpulannya silahkan dibaca lebih lanjut. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini kayaknya sampai di situ dulu. Terima kasih banyak rekan-rekan semua sudah mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Baiklah, terima kasih semua.